Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Besok kita akan memasuki tanggal 1 Muharram, yaitu tahun baru dari 1447 Hijriah. Maka semestinya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terkhusus nikmat umur, terkhusus nikmat kesempatan yang alhamdulillah masih diberikan kepada kita hingga detik ini, bahkan sampai insyaallah kita akan masuki tahun baru Hijriyah. Lantas apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim? Maka yang pertama adalah kita hendaknya terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam datang dengan silih berganti. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfata liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang datang dengan silih berganti. Dan itu peringatan bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan malam dan siang datang dengan silih berganti. Dialah yang mengatur alam semesta alam ini. Dialah yang memberikan rizki kepada kita sebagai hamba-hambanya. Maka wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepadanya. Wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, dan bukan kepada yang lainnya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hal yang kedua yang semestinya kita lakukan adalah hendaknya kita berusaha untuk mengintrospeksi diri, untuk melakukan muhasabatun nafs, menghitung atau menilai diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap diri dari kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lakukan muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri, menilai diri kita masing-masing. Begitu pula salah seorang sahabat, itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzan. Yang artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Begitu pula timbanglah amal kalian sebelum ditimbang nanti di hari kiamat. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita agar kita selalu berusaha untuk bermuhasabatun nafs. Ya, terlebih ketika kita memasuki tahun baru Hijriah seperti ini. Maka hendaknya kita kembali mengoreksi diri kita. Ya, selama setahun yang sudah berlalu ini, apakah kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah kita tunaikan ataukah tidak? Apakah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semuanya kita sudah tinggalkan atau masih ada yang kita langgar? Begitu pula hendaknya kita mengoreksi kelalaian kita kaitan dengan anggota tubuh kita. Ya, selama ini apakah mata kita kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, ataukah justru kita gunakan untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Begitu pula dengan telinga kita, tangan kita, kaki kita. Itu semua yang hendaknya kita kembali menilai diri kita masing-masing. Begitu pula dengan niat-niat kita. Apakah selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita sudah ikhlas kepada Allah, ataukah di sana terselip niat-niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, niat beribadah karena riya, ingin dilihat oleh orang lain. Ya, niat beribadah karena sum'ah, itu kepingin didengar oleh orang lain supaya mendapatkan pujian dan seterusnya. Maka hendaknya ini semua menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Nah, tatkala kemudian kita menyadari, oh ternyata pada tahun yang sudah berlalu ini kita sudah banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita pada tahun berikutnya ini lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada ujungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, itu kematian. Begitu pula dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza faraghta fansab." Dan apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka bersemangatlah untuk melaksanakan urusan-urusan berikutnya. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Namanya seorang muslim selalu berusaha untuk terus beramal, untuk terus-menerus beramal. Selesai mengerjakan ibadah ini, dia lanjutkan dengan ibadah-ibadah berikutnya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, kalau ternyata setelah kita menilai atau mengintrospeksi diri masing-masing, ternyata banyak dari kewajiban-kewajiban yang masih belum kita tunaikan, banyak dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita itu masih kita lakukan, maka hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita segera berbenah diri, memperbaiki diri, agar kemudian pada tahun berikutnya ini kita menjadi lebih baik. Kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan orang yang sukses adalah seseorang yang hari esoknya lebih baik daripada hari kemarinnya. Seseorang yang tahun berikutnya dia lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu tanda-tanda orang yang sukses, itu tanda-tanda orang yang akan selamat. Dan ini berlaku baik dalam perkara dunia kita, terlebih lagi dalam perkara akhirat kita. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.